Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sidang Jumat Masjid Salman yang dirahmati oleh Allah. Kita semua paham, insyaallah yang hadir di sini, bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Artinya, jika prinsip-prinsip Islam tadi kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ia akan memberikan rahmat, akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Kedua, kita tahu bahwa semua keberhasilan yang kita peroleh itu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dan kita tahu juga bahwa sehelai daun pun yang jatuh ke tanah itu pun dengan sepengetahuan Allah, di dalam kekuasaan Allah. Itu kita tahu semua. Nah, berdasarkan 3 butir tadi yang saya sampaikan, maka ada organisasi yang mencoba menilai mana bangsa atau negara yang menerapkan prinsip-prinsip Islam tadi di dalam bernegara, di dalam memerintah, di dalam mengatur ekonominya, di dalam berinteraksi dengan rakyatnya. Ternyata ada negara-negara yang langsung tidak langsung, karena Islam juga sifatnya universal dan sesuai dengan fitrah manusia, maka negara yang telah menerapkan prinsip-prinsip tadi dalam kehidupannya. Dan surprisingly bukan negara-negara dengan majority yang beragama Islam. Ranking pertama adalah New Zealand, 1,3% muslimnya. Yang kedua Swedia 8,1%, kemudian Belanda 5,1%, Swiss, Irlandia, Denmark, Kanada, Australia, Norway, Jerman 6%. Jadi negara-negara ini telah memberlakukan secara langsung atau tidak langsung prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dalil-dalil Islam di dalam memerintah. Lalu apa dampaknya? Tentu kalau dia memerintah dengan bagus, yang paling merasakan adalah rakyatnya. Rakyatnya akan merasakan betapa hebatnya negara-negara yang telah menerapkan prinsip-prinsip Islam tadi. Maka bangsa yang paling bahagia, yang diukur dari harapan hidup sehatnya, dukungan sosial kepada rakyatnya, bagaimana penghasilannya per kapita, kepercayaan sosial yang tinggi dari masyarakat, korupsi yang rendah, dan dermawan. Ada sedekah, ada perhatian terhadap orang miskin. Dan negara-negara yang rakyatnya bahagia ini, katakanlah dia bahagia di dunia, fit dunia hasanah, ada negara-negara yang telah menerapkan prinsip-prinsip Islam tadi. Finlandia, Denmark, Swiss, Islandia, Belanda, Norwegia, Swedia, Luxembourg, Selandia Baru, dan Austria. Indonesia terletak pada peringkat 80. PR kita masih banyak. Pada negara-negara yang lain masih pada ranking 40 sampai 150. Itu pada negara-negara Islam yang lain. Artinya banyak kita belum bisa menerjemahkan kepercayaan kita, keimanan kita menjadi sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari. Belum semuanya.
Dan kalau kita lihat lagi, siapa negara-negara yang indeks korupsinya itu rendah? Ya, kalau dia menerapkan prinsip-prinsip Islam, tentunya indeks korupsinya juga rendah, tidak ada korupsi. Udah jelas. Kalau kita lihat daftarnya dari 10 negara yang terbaik dalam penanganan korupsi atau dia tidak korupsi dengan nilai 80-88, itu kembali negara Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Switzerland, Swedia, Norwegia, Luxembourg, dan Germany. Jadi konsisten data tadi. Nah, tentu penelitian yang dilakukan oleh para ahli termasuk ilmuwan Islam, Muslim, ini ada ketidaksempurnaannya. Tetapi studi ini tentunya bisa melecut kita, why? Kenapa kita belum? Kenapa kita belum bangkit? Kenapa korupsi kita pada ranking 96, poin kita 38, not even 50, belum mencapai 50. Itu data ini berbicara bahwa kita belum menerapkan apa yang kita yakini, apa yang kita percaya dalam kehidupan sehari-hari. Pada level perguruan tinggi saya bisa melihat masih banyak yang pakai software bajakan. Kan gak sinkron itu. Itu tidak menghormati terhadap hak atas kekayaan intelektualita. Maka saya katakan kalau Bill Gates lahir di Indonesia gak akan kaya dia. Ini kecil, tapi jangan dianggap enteng. Kita masih menemukan yang bekerja sama dalam ujian akhir atau ujian semester. Itu kecil katanya. Oh, ini penting. Kalau kita ingin mulai membangun suatu bangsa yang kuat, bangsa yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah, kita mulai dari diri kita. Dan mulai melakukan hal-hal yang kecil yang akan memberikan dampak positif di akan datang. Karena apa yang terjadi dengan negara baru bukan karena prestasi 1-2 orang. Itu adalah prestasi banyak orang. Merupakan akumulasi dari prestasi banyak orang dalam berinteraksi antara pemerintah dengan rakyatnya. Jadi kawan-kawan sekalian, PR kita bersama, PR saya, PR kawan-kawan, para mahasiswa, kolega saya, dosen-dosen, para politikus masih banyak. Bisa nggak kita melakukan perubahan tersebut? Tentu bisa. Yang penting adalah ada keinginan untuk berubah dan mulai melakukan perubahan dari kita diri sendiri. Lalu manusia seperti apa yang kita harapkan? Profil seperti apa yang kita harapkan yang mulai mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam tadi? Maka saya teringat kepada dialog Nabi besar Muhammad SAW ketika di Sidratul Muntaha. Beliau naik ke situ, beliau bingung mau bilang apa sama Allah. Kemudian diberikan ilham. Dan beliau berkata, At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Semua penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Sabda Nabi di situ. Lalu Allah menimpali, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat dan berkah Allah. Jadi, tapi Nabi menimpai lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi Nabi gak mau sendirian menerima rahmat berkah Allah. Walaupun Allah sudah mengatakan itu. Nabi mengatakan, please give also salam dan sejahtera kepada orang-orang yang soleh. Berarti kan kita pikir ini nih manusia yang kira-kira kita harapkan bisa melakukan perubahan. Lalu saya teringat kepada doa Nabi Sulaiman yang kita hafali sama-sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku,
Berilah aku ilham. Ilham lagi minta kan. Untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Kalimat ini mengatakan kalau kita bersyukur jangan sombong. Allah mungkin yang mengilhamkan kepada kita untuk bersyukur. Dan kepada dua orang ibu bapakku. Dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan katakanlah, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Fi ibadika sholihin. Masukin. Jadi dua kata soleh ini berarti menjadi orang-orang yang soleh ini something else. Saya menganggapnya begitu. Sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita beragama. Dan apa ciri-ciri orang yang soleh tadi? Kalau kawan-kawan sekalian membaca surat Ali Imran ayat 113-114, yang bisa kita simpulkan bahwa orang yang soleh itu pertama jujur dia. Jadi pertama kali ngomongnya jujur dulu. Membaca ayat-ayat Allah di malam hari. Saya katakan ayat-ayat Allah ini bukan hanya ayat-ayat qauliyah, tetapi juga ayat-ayat kauniyah. Ya. Orang-orang negara-negara yang tadi, dia menguasai ayat-ayat kauniyah. Dia menguasai. Dan juga sebagian dari ayat-ayat qauliyah dia terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia mendapatkan rahmatnya. Urusan nanti di akhirat dia akan bertanggung jawab masing-masing. Dia bersujud di malam hari. Malam hari bersujud. Beriman kepada Allah sangat luas artinya. Percaya pada hari akhir. Menyuruh berbuat yang ma'ruf. Ya berbuat ma'ruf terus. Mengkampanyekan. Mencegah yang munkar. Dan kalau ada kesempatan berbuat kebajikan, bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Itu Ali Imran ayat 113. Wa ulaika minas solihin. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kesolehan ini bukan miliknya kiai, ustadz, ustazah saja, nyai begitu. Kesolehan ini milik pedagang, milik politikus, milik dosen, milik mahasiswa, milik pemimpin. Semua mempunyai kesolehan yang bisa dia terapkan. Coba kita bayangkan saja. Kalau kesolehan itu diterapkan di dalam profesinya masing-masing. Dalam profesinya masing-masing. Dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi negara yang pasti penuh dengan rahmat. Saya yakin itu. Tinggal mau gak kita berhijrah meninggalkan dari praktek-praktek yang masih mendua antara percaya kepada agama Islam, beriman kepada Allah, tapi masih mencampuri dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar. Ini masih terjadi di berbagai tempat. PR kita bersama, PR saya, PR teman-teman saya, para kolega yang hadir di sini, PR bapak-bapak ibu sekalian sebagai orang tua, sebagai pemimpin. Nah, kalau kita mampu menerapkan tadi, kesolehan tadi di dalam berbagai kehidupan kita sejak mahasiswa. Setelah dia mahasiswa, jadi konsultan, jadi kontraktor, jadi pegawai negeri, jadi dosen, terus. Maka ini akan bersinergi. Sinergi ini akan menghasilkan sesuatu yang kuat. Dan kalau ini terjadi, korupsi otomatis hilang. Kenapa bangsa-bangsa tadi korupsinya kecil? Karena dia tahu itu tidak baik. Dia sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam tadi. Konsekuensinya korupsinya kecil. Konsekuensinya. Bayangkan kita dengan 0,38 aja angkanya. Atau 38 out of 100. Masih begini. Ini sejahtera luar biasa. Kita masih mensyukuri nikmat. Tapi bayangkan kalau nilai kita 60, 70, 80. Gak ada kemiskinan. Seperti negara-negara yang tadi, yang bahagia tadi, tidak ada kemiskinan. Oleh karena itu pelajaran dari sini, maka mari kita bersama-sama untuk berhijrah menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kuasai hukum-hukum di dunia ini.
Pesawat terbang bisa terbang karena hukum aerodinamika kita kuasai. Bangunan kita bisa bangun karena mekanika teknik kita kuasai. Tanpa itu nggak bisa. Nggak akan terjadi bangunan yang bagus. Jadi sains dan teknologi adalah hukum-hukum ayat-ayat kauniyah ini kita kuasai. Sehingga doa kita pas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk mendapatkan hasanah di dunia, ya kita kerja dengan hukum-hukum yang ada di dunia. Dan ini jalan kita nanti untuk menuju ke akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa mentransformasi diri kita masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang menerapkan prinsip-prinsip agama Islam, dalil-dalil agama Islam tanpa mendua. Dan insya Allah pada saatnya dengan izin Allah, la haula wala quwata illa billah, kita akan menjadi umat dan bangsa yang besar. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warda an sadatina ashabi rasulika sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yadhkurkum was'aluhu min fadlikum yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.